Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin berbiasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 173 sampai 176. Oke. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak, tunggu kami turun. Suara pria parubaya itu tiba-tiba menjadi gembira, dan setelah meninggalkan kalimat, Lee Fugui merasakan tali yang diikatkan ke tubuh dikencangkan, lalu mulai bergetar, dan seseorang menarik tali itu dari lubang. Lee Fugui juga menjadi gugup. Dia adalah orang biasa sebelumnya, dan dia masih orang yang jujur, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa jika dia pergi ke gunung sebentar, dia akan menemukan begitu banyak hal aneh. Itu semua tentang urusan Gao Tian. Tapi sekarang, keterampilan kelompok orang ini membuat Lee Fugui menyadari bahwa dia telah berhubungan dengan dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jika ada pilihan lain, Lee Fugui tidak ingin menyinggung orang-orang ini. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Setelah beberapa saat, dua suara pendaratan terdengar, dan Lee Fugui mencibir di dalam hatinya, kelompok ini jelas ingin mencegahnya berbuat curang. Jadi mereka membiarkan kedua orang itu tetap di atas, dan keduanya turun dan periksa. Lee Fugui menahan napas dan bersandar ke dinding dengan tenang. Bahkan di tempat yang begitu gelap, dia masih bisa melihat beberapa garis dan bayangan karena sup obat yang dia minum untuk mencuci sumsum dan pembuluh darahnya. Keuntungan. Nak, kamu di mana? Pria parubaya itu jelas turun sendiri. Dia membuat postur pertahanan dengan kedua tangan, dan perlahan bergerak maju dengan waspada. Dia bertanya dengan tajam. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan itu sangat cepat. Ketika kedua siluet itu sangat dekat dengan Lee Fugui, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, seperti bola meriam, dan menghantam dada kedua orang ini masing-masing. Kekuatan di tubuh juga terbagi menjadi dua, dan digabung menjadi pukulan kiri dan kanan. Itu tidak baik. Itu menipu. Pria parubaya itu sangat kuat, dan dia hampir merasakannya ketika Lee Fugui meninju, dan dia juga meninju Lee Fugui seperti kilat. Ledakan tinju Lee Fugui mengenai mereka berdua, lebih besar dari tinju keduanya juga mengenai tubuh Lee Fugui. Namun, Lee Fugui telah merencanakannya sejak lama, dan keduanya berada di gudang. Jadi secara tidak sengaja, pemuda itu berteriak, "Tidak, orang ini bukan orang biasa, ini mungkin." Suara luar biasa pria parubaya itu juga terdengar. Namun, sudah terlambat. Lee Fugui menahan rasa sakit yang membakar di dadanya, dan meninju dada kedua orang itu. Setelah 3 atau 5 pukulan, kedua orang itu kehilangan vitalitasnya dan jatuh ke tanah. Pada saat itulah teriakan juga terdengar dari atas pintu masuk gua. Lee Fugui duduk di tanah, terengah-engah. Sejak dia mendapatkan warisan, dia tidak pernah begitu bersemangat hari ini. Untungnya, dia memenangkan taruhan, dan dua orang di atas seharusnya sudah dipecahkan oleh ular hitam besar itu. Lee Fugui menarik napas beberapa kali, dan mendengar suara mendesis yang unik dari ular hitam besar yang meludahkan huruf ular. Dia mengatur napasnya sesuai dengan metode jantung dalam buku kedokteran, dan mengangkangkan kakinya di pintu masuk gua, di dinding, memanjat sedikit demi sedikit. Sisi lain, di sebelah kam Lee Fugui, kedua pria yang menjaga keempat wanita, Gao Yunru dan Yu Qingqing, semuanya adalah pria muda. Awalnya mereka baik-baik saja, hanya membual dan mengobrol, tetapi setelah setengah jam, mata mereka berdua tertuju tidak benar ya, melihat Gao Yunru dan para wanita. Lambat laun, mata kedua lelaki itu menjadi cabul, dan salah satu dari mereka berkata, "Lao Liu, kakak laki-laki dan yang lainnya toh tidak ada di sini. Semua orang akan mati, dia terlihat sangat cantik, sayang sekali, atau kita akan makan daging juga." "Hei, lima tua, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal." Pria lain menatap Gao Yunru dengan cabul, dan berkata, "Sialan, sosoknya sangat bagus, saya belum pernah memainkan barang-barang kelas atas seperti itu, saya ingin yang ini."
Apa yang akan kamu lakukan? Kulit Gao Yunru berubah, dan dia menjadi gugup. Lin Ya dan Lin Wan hendak menangis, Yu Qingqing juga menjadi pucat. Wajahnya yang pendiam dan cantik diselimuti kedinginan. Yang Zi sangat marah saat memikirkan apa yang dikatakan Li Fugui. Dia sebelum pergi berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, Saudara Li tidak akan membiarkanmu pergi. Saudara Li, salah satu pria tertawa liar dan berkata, sialan, dia bahkan tidak bisa hidup kembali. Bahkan jika dia kembali, dia akan menunggu untuk mati. Dia bisa membantu saya apa? Kamu, mata yang Zi berkobar, dan dia bergegas maju untuk bertarung. Tetapi salah satu dari mereka menamparkan wajah Yang Zi dan membuat Yang Zi terbang. Pria itu menatap Gao Yunru dengan senyum cabul, menggosok tangannya, berjalan mendekat dan berkata, kecil cantik, jaga aku baik-baik, mungkin aku akan melepaskanmu nanti. Hahaha. Aduh, tepat ketika Gao Yunru menutup matanya dan hendak menerima takdirnya. Tiba-tiba, sesosok kuning bergegas mendekat dan melewati kedua pria itu dalam sekejap. Boom, dua suara tumpul terdengar, dan senyuman di wajah kedua pria itu berangsur-angsur membeku, dan tubuh mereka jatuh, dengan darah menyembur keluar dari leher mereka, membuat wajah Tranquility, Gao Yunru, Yu Qingqing, dan Lin Ya Lin Wan, tubuhnya berlumuran darah. Kurang dari bear lebih besar dari semua orang tercengang. Yang Zi juga tertegun, dan bahkan melupakan rasa sakitnya. Anjing kuning besar itu dengan penuh kemenangan berlari ke Gao Yunru dan para gadis, dan menggigit tali dengan giginya yang tajam. Gao Yunru, Yu Qingqing dan 5 wanita lainnya menyadari apa yang terjadi. Mereka menatap kosong ke arah anjing kuning besar. Anjing kuning besar itu sangat masuk akal dan spiritual. Mereka semua menyukainya, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Anjing kuning besar ini akan melakukannya menyelamatkan mereka suatu hari. Lin Ya dan Lin Wan sama-sama memeluk kepala mereka dan menangis. Meski cantik, mereka hanyalah orang biasa. Melihat seseorang mati di depan mereka, meski mereka orang jahat, mereka tetap tidak bisa menerimanya. Yang Zi juga menghela nafas lega. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada wanita-wanita ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Li Fugui. Guk, pada saat ini, anjing kuning besar itu menggonggong beberapa kali ke arah kegelapan, yang membuat Gao Yunru dan para wanita gugup, dan mereka santai ketika mereka melihat dengan jelas bahwa Li Fugui berjalan dari kegelapan ke bawah. Li Fugui menyapu matanya dan melihat dua mayat di tanah, dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gao Yunru dan Tranquility cukup pintar untuk tidak bertanya apapun. Tapi Lin Ya bertanya, Li Fugui, di mana orang-orang itu? Li Fugui tersenyum dan berkata, mereka menemukan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, dan mereka semua ingin memakannya sendiri, jadi mereka pergi. Dan saya mengambil kesempatan untuk lari. Iya, begitu, Lin Ya ragu. Meskipun dia tidak bersalah, dia tidak bodoh, dia merasa ada yang salah dengan kata-kata ini. Lin Wan menyela apa yang akan dikatakan Lin Ya selanjutnya, dan mengubah topik pembicaraan. Kakak, ini saat yang tepat, apa gunanya menanyakan hal ini? Ada baiknya Li Fugui bisa hidup kembali. Lin Ya memikirkannya untuk alasan yang sama. Meskipun dia merasa ada masalah, dia tidak bertanya lagi. Tapi segera, Lin Ya memikirkan pertanyaan lain, menunjuk kedua mayat di tanah, dan bertanya dengan wajah pucat, nah, bagaimana dengan kedua orang ini, mata? Li Fugui berkedip, tetapi dia tidak berbicara. Gao Yunru tiba-tiba berkata, kedua orang ini digigit sampai mati oleh anjing kuning besar. Tidak ada yang akan percaya ketika saya mengatakannya. Kelompok orang ini bukanlah orang yang baik. Menurut pendapat saya, setelah kita keluar, anggap saja kita tidak tahu apa-apa. Yu Qingqing adalah orang pertama yang mengatakan, saya mendengarkan Yunru. Lin Wan berkata dengan gugup, saya juga berpikir ini yang terbaik. Yang Zi tersenyum masam dan berkata, saya hanya seorang pencari nafkah. Ketenangan tampaknya menjadi orang yang transparan tidak mengatakan apa-apa. Lin Ya adalah seorang guru.
Dia berdiri tegak dan berpikir ini tidak baik. Tetapi dia juga tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Yang terpenting, dia juga tahu bahwa begitu dia terlibat dalam jenis yang mengancam jiwa dalam kejadian hari ini, karirnya sudah berakhir. Li Fugui tersenyum, dan akhirnya berkata, setelah kita keluar, Saudari Gao dan saya akan membeli semua gunung ini untuk terus mengembangkan ladang obat yang besar. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Ini adalah dua orang. Lin Ya merasa gelisah dalam hati nuraninya. Mata Li Fugui menjadi dingin. Lin Wan tiba-tiba menjadi gelisah dan merasakan tekanan yang besar. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan keras, "Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Beritahu semua orang setelah kamu keluar. Maka kita semua akan dibunuh olehmu. Kamu menang, tidak berakhir dengan baik." Gao Yunru, Yu Qingqing dan Tranquility berhenti bicara. Hari sudah larut malam, tetapi semua orang belum mengantuk. Duduk di dekat api unggun, diam, dan suasananya sangat menyedihkan. Li Fugui memanggil Gao Yunru ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan berkata, "Kakak Gao, jika aku mengatakan orang-orang itu sudah mati, apakah kamu takut padaku?" Gao Yunru menghela nafas pelan, dan berkata, "Fugui, sebenarnya aku tahu, jika bukan karena kami, kamu tidak perlu kembali sama sekali. Kamu melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari untuk kami. Mengapa aku harus takut padamu? Inilah yang paling dikhawatirkan." Li Fugui, dan sekarang bahwa dia mendengar jawaban Gao Yunru, dia merasa lega dasi berkata, "Kakak Gao, apakah kamu tahu apa yang aku lihat di sana?" "Apa?" Gao Yunru bertanya sambil tersenyum. Li Fugui berkata dengan misterius, "Ganoderma lucidum millennium. Ganoderma lucidum millennium yang asli. Saya telah melihat hal ini di buku sebelumnya. Ini adalah obat mujarab yang nyata, dan dapat bergerak dengan sendirinya. Dulu saya mengira itu adalah legenda, tapi tunggu sampai saya hanya setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya menyadari bahwa ini benar." Mata Gao Yunru berbinar, dan dia bertanya, "Kamu mengerti?" Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan berkata, 1000 tahun Ganoderma lucidum tua sangat spiritual, dan menghilang, tetapi selama Anda memiliki hati, Anda pasti akan mendapatkannya. Gao Yunru berkata sambil tersenyum, "Tidak heran Anda mengatakan bahwa Anda ingin membeli area yang luas ini untuk pengembangan. Ini bukan proyek kecil. Ini membutuhkan banyak uang." Li Fugui berkata dengan bersemangat, "Saudari Gao, selain alasan ini, ada alasan lain." Melihat keengganan Li Fugui, Gao Yunru juga memuaskannya, dan dengan sengaja bertanya dengan curiga, "Alasan apa lagi?" Li Fugui mengucapkan setiap kata berkata, "Ada tambang emas di atas sana." Tambang emas, lebih besar dari wajah cantik Gao Yunru sedikit berubah, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Dia berkata dengan heran, "Apakah kamu serius?" Li Fugui mengangguk, dan berkata, "Aku yakin ada tambang emas di dalamnya, dan selain tambang emas, ada hal-hal lain." Setelah berbicara, Li Fugui mengeluarkan sekeping emas seukuran kepalan tangan dari sakunya dan menyerahkannya. Gao Yunru menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada gemetar, Ini emas kepala anjing, kaya dan mulia. Jika ada tambang emas di bawah, kita harus membelinya, dan kemudian kita akan menjadi kaya." Li Fugui mengangguk berulang kali. Nyatanya, selain tambang emas, Li Fugui juga mengira biji lain bukanlah benda biasa. Tetapi dia hanya tahu tentang tambang emas, dan dia buta terhadap biji lain. Gao Yunru tiba-tiba menatap Li Fugui sambil tersenyum dan berkata, "Fugui, berita tentang tambang emas, mengapa kamu memberitahuku bahwa kamu dapat menyimpan semuanya sendiri, dan jika kamu membaginya denganku, kekayaanmu akan menyusut banyak." Li Fugui tidak peduli. Dia berkata, "Saudari Gao, untuk apa aku butuh begitu banyak uang? Tidak masalah apa yang kita lakukan sekarang, apa milikmu adalah milikku. Selama ada hal-hal baik, kamu tidak akan pernah kehilangan 1 sen pun." Gao Yunru menatap tajam. Li Fugui berkata lagi, "Area potongan ini terlalu besar. Kita harus membeli semuanya.
Setidaknya dana ratusan juta. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Memikirkan Lin Wan, Li Fugui berkata, pinjamannya. Bagaimana? Gao Yunru menggelengkan kepalanya, dan berkata, pinjamannya paling banyak puluhan juta. Li Fugui berpikir sejenak, dan lalu berkata, kalau begitu mari kita gali beberapa tambang emas dan jual. Gao Yunru bahkan tidak memikirkannya, berkata, ini lebih buruk lagi, mudah ditemukan, dan kemudian tambang emas ini akan menjadi milik orang lain, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Pendanaan adalah masalah besar. Li Fugui dan Gao Yunru berdiskusi untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan solusi yang baik. Lagi pula, Li Fugui sekarang memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, dan dana ratusan juta hanyalah perkiraan konservatif. Jika itu bukan karena penemuan tambang emas, beri Li Fugui 10. Saya tidak berani menghasilkan banyak uang. Gao Yunro akhirnya berkata, keberuntungan, pasti ada cara untuk mencapai puncak gunung. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang uang. Rahasia tambang emas tidak akan diketahui orang lain untuk sementara waktu. Ayo bekerja keras untuk menghasilkan uang terlebih dahulu. Li Fugui berpikir sejenak. Juga, saat ini, langit sudah gelap, dan udara di pegunungan sangat segar. Setelah menarik napas, saya merasa segar kembali. Lin Ya berdiri dengan letih, dan berinisiatif untuk berkata, Li Fugui, ayo kembali, aku tidak akan pernah datang lagi. Setelah begitu banyak hal terjadi, Yu Qingqing dan Lin Wan tidak memiliki ide untuk melanjutkan bermain, hanya ingin cepat kembali ke desa Xiaoxi dan tidur nyenyak. Li Fugui dan Yang Zi mengenakan ransel mereka dan memimpin kelima wanita itu menuju ke arah mereka datang. Dalam perjalanan, Lin Wan memandang Li Fugui dari waktu ke waktu, tampak sibuk. Ketika dia datang ke tempat dia berkemah pada hari pertama, Lin Wan melihat kemah lain dengan heran, dan berkata, mengapa masih ada orang yang berkemah di sini? Lin Ya menebak, seharusnya kelompok dari tadi malam. Li Fugui melihatnya mengatakan itu. Tentu saja dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menjelaskan apapun, dan Gao Yunru serta Yu Qingqing tidak akan bertanya lagi. Butuh 2 hari lagi sebelum Li Fugui kembali ke desa Xiaoxi bersama 4 wanita. Saat mereka kembali ke desa Xiaoxi, hari sudah malam. Setelah makan, mereka semua kembali ke kamar masing-masing, tertidur. Tidur ini berlangsung selama sehari semalam, dan Li Fugui tidak terkecuali. Dia menghabiskan banyak energi dalam perjalanan ke pegunungan ini, dan inilah waktunya untuk menambahkan sesuatu. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah setelah dia bangun, Bailin, kepala desa, bergegas ke rumahnya dan berkata begitu mereka bertemu, Fugui, ini tidak baik, sesuatu yang serius terjadi, apa yang terjadi? Li Fugui membasuh wajahnya dan bertanya dengan ragu. Dia mengira itu adalah berita bahwa Gao Tian dan yang lainnya telah meninggal, dan seseorang datang untuk menyelidiki atau semacamnya, dan menemukannya. Namun, setelah Bailin menceritakan masalah itu lagi, dia menyadari bahwa bukan itu. Ternyata sesuatu terjadi pada Tuan Qian. Operasi gagal, Li Fugui tidak terburu-buru, tetapi hanya bertanya. Terlepas dari kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua. Bailin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, tetapi saya menerima pemberitahuan dari atas bahwa segera setelah Anda kembali, Anda harus melapor ke atas dan memberitahu Anda untuk bersiap-siap pergi ke kursi kabupaten. Li Fugui mengutuk, Bailin berkata dengan marah, jika sesuatu terjadi pada Tuan Qian, Li Fugui, Anda masih harus melakukan yang terbaik, selama Tuan Qian masih hidup. Itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi seluruh kabupaten Qinglong kami. Saya tahu apa yang Anda katakan tanpa mengatakannya, tetapi Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini, jadi jangan katakan itu. Li Fugui melambaikan tangannya, dan tidak bermaksud menjelaskan terlalu banyak, dan terus mencuci dan bersiap untuk makan. Namun, gerakan ini juga membuat khawatir semua wanita yang tinggal di villa. Dan mereka semua bertanya kepada Li Fugui apa yang terjadi. Terutama Lin Wan dan Lin Ya, wajah mereka menjadi hijau dan pucat.
seolah-olah mereka akan ditangkap di detik berikutnya. Li Fugui tidak berdaya, jadi dia harus menjelaskan masalahnya lagi. Ketenangan segera berkata, "Fugui, masalah ini Anda harus mengingatnya, dan Anda harus menyelamatkan Qian Lao." Li Fugui mengangguk. Ketenangan telah berbicara, dan dia tidak bisa hanya menonton. Dan bahkan jika tidak ada kata-kata ketenangan, Li Fugui masih berencana untuk bergerak. Ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia melewati langit sebelumnya, jika nama dokter ajaib yang diperoleh dari insiden jamur beracun di dunia agak dibesar-besarkan dan yayasannya tidak stabil, maka kali ini, selama dia bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan Tuan Qian, reputasinya sebagai dokter ajaib akan memiliki nilai nyata, setidaknya di dalam seluruh kabupaten, akan ada banyak orang yang mencarinya untuk menemui dokter. Pada saat itu tidak hanya berarti ketenarannya akan meningkat, tetapi juga berarti bahwa kontak Li Fugui juga akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Li Fugui paling kurang sekarang, ini tidak lebih dari uang. Begitu Li Fugui menjadi dokter ajaib yang nyata, meskipun uang juga menjadi masalah baginya, dia pasti tidak akan tak berdaya seperti sekarang. Setelah makan, Li Fugui kembali ke kamar. Dia harus melakukan jika situasinya benar-benar seperti dugaannya, segalanya tidak akan mudah. Sebelum Li Fugui selesai membersihkan, sosok Lin Wan tiba-tiba masuk dari pintu. Li Fugui, Lin He memanggil dengan sopan, tetapi berhenti berbicara. Li Fugui meliriknya dan berkata, "Katakan saja apa yang harus kamu katakan, dan ragu untuk melakukan apa yang kamu inginkan." Lin Wan memaksakan senyum di wajahnya, dan dia berkata, Aku hanya ingin memberitahumu, perutku pasti akan membusuk karena memasuki gunung, dan aku tidak akan memberitahu siapapun, dan Anda harus mempercayai saya. Aku percaya padamu, tapi bukan kamu yang membuatku khawatir." Li Fugui berkata dengan tenang, "Masalah memasuki gunung bisa dikatakan terkait dengan kekayaan dan hidupnya. Apapun yang terjadi, dia harus menanganinya dengan benar. Gao Yunru, Yu Qingqing, dan Tranquility baik-baik saja. Dia bisa mempercayai ini wanita. Tapi untuk Lin Wan dan Lin Ya, Li Fugui secara alami tidak akan mempercayainya, dan dia tidak akan pernah membiarkan kedua wanita ini pergi sampai dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kedua wanita ini." Kulit Lin Wan berubah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tahu, kamu hanya mengkhawatirkan adikku. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membuatmu percaya padanya." "Apa yang bisa kamu lakukan?" Li Fugui menatap Lin Wan dengan curiga, lalu memperingatkan, "Kamu tidak boleh main-main." Lin Wan sepertinya telah membuat semacam keputusan di dalam hatinya. Ketika dia mendengar ini, dia santai dan berkata sambil tersenyum, "Li Fugui, jangan khawatir. Aku tidak akan mempersulitmu." Li Fugui mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Lin Wan sudah melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini sekarang. Menurut Bai Lin, sebuah mobil akan tiba dalam waktu 10 menit, jemput dia. Nyatanya, apa yang dikatakan Bai Lin sudah sangat konservatif. Sekitar 5 menit kemudian, terdengar suara mobil di luar. Kemudian, yang mengejutkan Li Fugui, sekelompok pria berseragam militer bergegas masuk, 3 langkah sekaligus. Gang, 5 langkah dan 1 penjaga, langsung menempati rumahnya. "Apa yang kamu lakukan?" Li Fugui baru saja turun. Melihat pemandangan ini, dia sangat marah dan mencibir. Saat ini, di luar gerbang, seorang pria berseragam militer masuk dengan hikmat. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya yang tidak asing dengan Li Fugui, "Men." Orang ini adalah Tuan Qian putranya, Qian Gohu. Qian Gohu mengerutkan kening, memandang Li Fugui, dan berkata dengan suara yang dalam, "Operasi ayah saya gagal. Saya mendengar dari Direktur Su bahwa Anda memiliki cara untuk menyelamatkan hidup ayah saya." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Ada cara." Qian Gohu menjadi bersemangat, dan dia berkata dengan keras, "Kamu ikut aku sekarang, dan semakin cepat kamu tiba di kursi kabupaten,
semakin cepat kamu akan hidup. Li Fugui tidak hanya tidak pergi, dia duduk sebagai gantinya, berkata, "Kakak, tuangkan aku secangkir teh." Pria berseragam militer itu terlihat jelek, dan meminumnya dengan marah. "Li Fugui, apa maksudmu? Kepala sedang berbicara denganmu, apakah kamu masih punya untuk mengadakan pertunjukan?" Li Fugui tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Kamu bilang ya?" "Kamu," pria berseragam militer itu berkata dengan mata gelap, "kamu percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan keluargamu dengan sepatah kata pun." Li Fugui mencibir, menyerang balik dan berkata, "Kalau begitu percaya atau tidak, izinkan saya mengatakan sepatah kata pun, Tuan Qian akan mati, dan Anda bahkan tidak ingin hidup ketika dia membuka mulutnya." Dia berkata-kata demi kata, "Kondisi apa yang kamu miliki? Katakan saja semuanya sekaligus." Li Fugui mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Kamu di sini untuk memohon padaku. Apakah ini sikap mengemis?" Qian Gohu menahan kemarahannya, dia berkata, "Tuan Li, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya dapat meminta maaf kepada Anda. Selama Anda dapat menyelamatkan ayah saya dapat mengadakan perjamuan umum dan meminta maaf untuk Anda." Li Fugui tersenyum, memutar matanya, dan berkata, "Saya seorang pengusaha, jadi sama-sama, saya punya syarat kedua." "Syarat apa? Katakan dengan cepat," desak Qian Gohu. Pria berseragam militer memandang Li Fugui dengan mata yang sangat dingin. Jika Qian Gohu tidak memberi perintah, dia akan melakukan kekerasan sekarang. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya ingin mengontrak pegunungan di belakang saya untuk mengembangkan ladang obat, menanam pohon buah-buahan, dan sebagainya. Saya ingin meminta Anda, Tuan Qian, untuk mendapatkan persetujuan untuk saya." Gohu hanya merasa seperti memakan lalat. Biasanya, dia tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Bahkan jika dia melakukannya, mereka akan mendatanginya dan mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu dengan baik, tanpa dia meminta sama sekali. Sekarang postur tubuh Li Fugui membuatnya menyadari untuk pertama kalinya bagaimana rasanya meminta bantuan. Li Fugui tidak merasa bahwa permintaannya terlalu banyak. Dia berkata, "Saya akan berkontraksi sesuai dengan harga pasar. Anda dapat yakin bahwa, sebagai tambahan, saya memiliki syarat ketiga." "Kamu tidak pernah selesai," pria berseragam militer itu akan meledak. Qian Gohu berkata dengan marah, "Bukankah kamu hanya memiliki 2 syarat?" Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku bisa menyebutkan yang ketiga sekarang, bukan?" "Iya, tentu saja. Tapi kapan kamu akan setuju, ikut denganku?" Qian Gohu menahan amarahnya, dan bertanya dengan berat. Ini membuat jantung Gao Yunru, Yu Qingqing, dan Tranquility berdetak lebih cepat dan suasana hati mereka menjadi tegang. Lagi pula, semua orang tahu bahwa identitas Qian Gohu benar-benar luar biasa. Tanpa melihat orang-orang di halaman saat ini, orang bisa tahu sekilas bahwa dia telah dilatih putih. Tapi Li Fugui mengabaikannya begitu saja, dan dia bisa mengambil kesempatan untuk duduk di tanah dan menaikkan harganya terlepas dari keberanian atau kebijaksanaannya. Li Fugui tidak kalah dengan pemuda luar biasa manapun. Suasana hati Qian Gohu yang ingin meledak segera menghilang, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu ikut kami sekarang." Li Fugui membawa tas sekolah dan berjalan perlahan menuju gerbang. Pria berseragam militer itu sudah sangat tidak puas dengannya, dan ketika dia melihat Li Fugui berjalan lambat, dia menjadi semakin marah. Dia ingin meletakkan Li Fugui di bawah ketiaknya dan dengan paksa membawanya ke rumah sakit. Ketika Li Fugui berjalan ke gerbang halaman, dia menemukan beberapa mobil diparkir di luar, dan sekelompok pria berpakaian seperti kader sedang menunggu di luar, dan di belakang mobil ada beberapa truk militer, yang sangat mengesankan. Ketika penduduk desa melihat pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, mereka semua bergegas untuk menonton kegembiraan setelah mendengar berita tersebut. Jika mereka tidak melihat ekspresi tenang Li Fugui, mereka bahkan akan curiga bahwa Anda melakukan kejahatan. Itulah sebabnya Anda ditangkap. Segera,
Berita bahwa Li Fugui diundang oleh orang-orang ini untuk melihat tembakan besar menyebar ke seluruh desa Xiaoxi. Dalam hal ini, penduduk desa tidak curiga. Setelah Li Fugui menunjukkan keahlian medisnya, dia sering merawat penduduk desa, dan hasilnya seringkali sangat baik. Namun, setelah Li Fugui mulai sibuk dengan karirnya, dia tidak pernah melakukan hal serupa lagi, yang secara langsung mengarah pada fakta bahwa penduduk desa secara bertahap melupakan keterampilan medis Li Fugui yang luar biasa. Di antara kerumunan, Tuan Li mendorong cucunya Li Rulong yang berada di kursi roda. Keduanya menatap mobil Li Fugui dan pergi dengan kesal. Li Rulong berkata dengan marah, "Kakek, aku ingin membunuhnya," kata lelaki tua. Itu dengan suara rendah, "Rulong, jangan khawatir. Li Fugui akan segera mati. Biarkan dia mati sekarang. Apa salahnya memiliki lebih banyak pemandangan?" Napas Li Rulong perlahan kembali normal, dan matanya penuh kecemburuan, sangat disayangkan. Ketika penduduk desa sekitar melihat Tuan Li dan Li Rulong, mereka semua menjauh, karena takut ketahuan sedang berdiri bersama mereka, dan mereka tampak seperti dewa wabah. Mobil itu berlari kencang di jalan berlumpur kuning dengan kecepatan sangat cepat. Setelah sekitar 40 menit, mobil itu sampai di lantai bawah bangsal senior rumah sakit rakyat. Dekan Su dan Su Qingdu menerima perhatikan dan tahu bahwa Li Fugui akan datang, dan telah menunggu lama sekali. Begitu pintu mobil terbuka, Din Su berjalan dan berkata dengan sangat cepat, "Fugui, operasi Tuan Qian gagal. Saya akan mengikuti instruksi Anda. Memberi Qian Lao pil, dan efeknya sangat bagus. Qian Lao sekarang keluar dari bahaya, tetapi hanya untuk sementara." Li Fugui berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Karena aku datang, selama Tuan Qian masih hidup, aku bisa menyelamatkannya. Ketika Anda harus rendah hati, Anda harus rendah hati. Tetapi ketika Anda harus tinggi, Anda juga harus tinggi." Misalnya, sekarang, Li Fugui mengetahui kebenaran ini dengan baik. Sekarang bukan waktunya berpura-pura rendah hati. Selama dia mengucapkan kata-kata liar, orang lain mungkin tidak sepenuhnya mempercayainya. Tetapi dia tidak akan sepenuhnya tidak mempercayainya. Selama semua orang setengah percaya padanya, itu sudah cukup baginya. Tetapi ketika Li Fugui sudah hendak naik ke atas, tiba-tiba, sebuah suara menghina berkata dengan nada mengejek, nadanya sangat besar, seperti plester kulit anjing di jalan, "Tuan Qian, mengapa Anda menemukan pembohong di sini, Li?" Fugui menghentikan langkahnya, dia menoleh dan melihat seorang dokter berjas putih yang baru berusia sekitar 30 tahun di antara kerumunan, menatap Li Fugui dengan jijik di matanya. Li Fugui tidak terburu-buru, sebaliknya, dia bertanya, "Siapa dia, Din Su?" Segera memperkenalkan, dia adalah murid ketua tim Hu dan anggota tim ahli kali ini. Li Fugui tiba-tiba mengangguk, dan berkata, "Ternyata kelompok ahli masuk melalui pintu belakang. Menurutmu aku membual?" Dokter muda itu mendengus dan berkata, "Bukankah kamu membual? Kata-katamu tidak apa-apa berbohong kepada orang awam. Tetapi jangan mencoba berbohong kepada saya. Dokter mana yang berani mengatakan hal seperti itu?" Li Fugui tersenyum, dan berkata langsung di depan semua dokter, "Dokter Hu tidak boleh melakukannya. Sebagai murid Dokter Hu, Anda pasti tidak dapat melakukannya. Tetapi saya benar-benar ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda meremehkan ini, memandang rendah itu. Saya tidak tahu tentang situasi Qian Lao. Dapatkah Anda dan guru Anda menyelesaikannya?" Dokter muda itu menjadi pucat. Karena malu, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Li Fugui. Jadi dia berkata dengan marah, "Tuanku tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi ada alasannya. Tetapi bisakah kamu menyelesaikannya?" Li Fugui tertawa, dan dia berkata, "Nah, karena kita bersikeras pada pendapat kita sendiri dan tidak ada yang setuju dengan yang lain, maka mari kita lihat kebenarannya. Bagaimana jika saya menyembuhkan Tuan Qian dan mengeluarkan pecahannya?" Dokter muda itu sepertinya telah mendengar beberapa lelucon, tertawa keras, dia berkata, "Kalau begitu aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan.
izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pecahan peluru Qian Lao melebihi ekspektasi dan sangat dekat dengan jantung. Penggunaan peralatan apapun akan membahayakan jantung. Mengingat usia Qian Lao, operasi ini mendasar, tidak mungkin berhasil. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Jika saya kalah, Anda dapat mengajukan persyaratan sesuka Anda. Tetapi jika saya menang, Anda harus berjanji kepada saya satu hal, bersambung.